Cita-citanya pengen jadi apa sih Pak? Ada pilot, dokter, ada polisi, ada tentara, ada apa ini? Enggak, ini Podcast Universitas Wahid Hasyim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi di Unwahas Menyapa, dan kali ini kita akan menyapa dosen-dosen yang sudah dipilih secara vote oleh mahasiswa-mahasiswi Universitas Wahid Hasyim, di mana kemarin kita sudah melaksanakan vote di Instagram. Siapakah dosen favorit menurut kalian yang pengen banget untuk kita ajakin podcast di Unwahas Menyapa? Dan kali ini dari Fakultas Pertanian sudah hadir dosen favorit dari Fakultas Pertanian bersama dengan kita, ada Bapak Lutfi Arisa Songko, STP MSI. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Watan. Seger ya Pak ya? Iya. Gimana Pak terpilih menjadi dosen favorit versi PMB dari Fakultas Pertanian? Ya, itu satu sisi adalah apa ya senang, tapi satu sisi berarti beban. Kenapa beban? Ya karena berarti kedepannya harus bisa terus-menerus jadi favorit. Kan begitu. Kemarin soalnya vote-nya lumayan banyak pada milihnya Pak Lutfi dong Kak, Pak Lutfi dong Kak gitu. Ya alhamdulillah. Pak Lutfi masuk Unwahas ini tahun berapa sih Pak? Gimana? Masuk Unwahas ini tahun berapa? Udah lama. Kalau masuknya pertama ngajar 2001. 2001? Ya, tapi kemudian diangkatnya 2002. 2002 berarti dari awal Unwahas berdiri banget ya? Iya, alhamdulillah. Suka dukanya ngajar di Unwahas apa Pak? Kalau diceritakan dukanya nanti jadi gak enak ya. Biar nanti cerita sukanya aja. Ya, yang pasti karena memulai proses dari awal, jadi effortnya untuk berjuang bersama itu terasa banget. Nah, tentu tidak, ya mungkin kalau bagi orang lain berjuang bersama bisa saja dianggap sebagai sesuatu yang tidak enak, tapi kalau saya pikir karena merasakan perjuangan itu dan kemudian sampai pada titik ini adalah sesuatu yang saya pikir menyenangkan, jadi bukan malah menyedihkan atau susah. Soalnya banyak yang bilang proses Unwahas dari karena masih tergolong muda, dari tahun 2000 kita nanti 2021 tanggal 8 Agustus menginjak ke usia 21 tahun, itu progresnya sangat bagus. Menurut Pak Lutfi, pengalaman apa yang paling tidak bisa dilupakan selama berproses untuk mengembangkan Universitas Wahid Hasyim? Ya, kalau di Fakultas Pertanian sih, ya namanya berjuang ya Mas Fatan. Jadi awal-awal dulu mahasiswa, tidak usah saya sebut jumlahnya, tapi pokoknya sedikit sekali gitu aja lah. Sedikit sekali. Ya, alhamdulillah sekarang di Prodi Agribisnis student body kita udah di atas 600. Jadi saya pikir ya itu sebuah capaian untuk sebuah kampus yang saya pikir untuk umur 20 tahun sebuah kampus itu masih muda ya, masih remaja lah, masih remaja banget. Dan alhamdulillah bisa mencapai titik itu, dan ya kalau bahasa Jawanya alhamdulillah bisa ikut nguri-uri sampai mencapai titik itu tentu rasanya juga sebuah kebahagiaan. Apakah cukup sampai di sini menurut Oh ya, tidak boleh. Jadi makanya tadi saya bilang satu sisi senang tapi satu sisi beban dalam konteks berarti bahwa pengembangannya ini nggak boleh berhenti. Jadi kita harus terus berjuang terus. Masih ada harapan apa Pak ke depan dari pertanian sendiri? Oh, kalau Fakultas Pertanian, kalau ini angan-angan jangan project atau sebuah tujuan ke depan yang kita harapkan, saya harapkan ya, karena kita dulu pernah punya 2 prodi, terus kemudian karena situasi waktu itu juga termasuk alasan pasar, kemudian jadi satu. Ya semoga ke depan kita bisa menambah prodi baru nanti setelah itu mungkin menginjak pada pasca. Berarti harapan terbesar nambah prodi dulu, baru nanti setelah itu, setelah SDM-nya juga makin banyak, makin kita cari itu. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Fatan punya first question yang harus dijawab dengan cepat oleh Pak Lutfi. Gak boleh mikir lebih dari 2 detik. Jadi harus cepat. Nanti ada 2 pilihan, Pak Lutfi langsung pilih aja. Kalau Pak Lutfi kemarin sudah nyontek pimpinan-pimpinan sebelumnya, berarti udah tahu pertanyaannya apa ya. Ada 5 pertanyaan untuk Pak Lutfi. Yang pertama, ini saya deg-degan ini. Saya terakhir ujian kapan ya? Yang pertama Pak Lutfi, di rumah atau di kantor?
apa ini? Enggak, ini Pilih salah satu Pak. Di rumah atau di kantor? saya di rumah. Oke. Banyak rezeki atau banyak kolega? Banyak kolega. Lebih suka sesuatu yang baru atau sesuatu yang lama? Sesuatu yang baru. Gerak cepat atau mikir cepat? Mikir cepat. Dihormati atau disegani? Lama ini saya. Disegani aja deh. Kenapa lebih milih di rumah Pak? Ya, saya akui bahwa konteksnya di rumah tentu bukan dalam konteks tidak bekerja ya Mas Watan, tapi saya akui bahwa saya pribadi, karena ini dongeng yang sifatnya pribadi, saya termasuk bapak rumahan. Bapak rumahan itu maksudnya bukan berarti cuma di rumah nggak ngapa-ngapa, enggak, tapi bagaimana saya memandang nilai-nilai keluarga itu cukup tinggi, dan itu yang kemudian saya ejawantahkan even kepada anak-anak saya yang di kampus gitu. Jadi ya jadi orang tua yang baik, jadi bawanya ke sana gitu. Kenapa lebih memilih banyak kolega? Ya, kita punya kolega, uang bisa dicari, tapi kalau dengan uang kita nggak bisa cari kolega. Mantap. Kenapa lebih sesuatu yang baru Pak? Tapi istri nggak boleh baru loh Pak. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oh ya. Jadi kalau saya sih ngelihatnya ketika kita lebih suka pada sesuatu yang baru, tentu akan muncul inovasi-inovasi. Ini konteksnya kan karena continuous improvement ya. Jadi pengembangan yang lebih baru ya butuh untuk lebih berkembang pasti butuh sesuatu yang metode atau cara yang lebih baru. Tidak mungkin konvensional saja. Gitu. Benar. Mantap. Kenapa lebih berpikir? Tadi milih gerak cepat atau mikir cepat Pak? Mikir cepat. Mikir cepat. Kenapa lebih mikir cepat? Jadi ada orang yang bergerak tidak berpikir, dan itu bahaya. Itu berbahaya, karena saya sering ketemu orang yang bergerak tanpa berpikir dulu. Nah, kalau itu tidak beruntung, bahasa saya bisa justru mencelakakan dirinya maupun orang lain. Ya, kalau saya lebih baik mikirnya yang cepat dulu, baru kita berpikir. Baru bertindak. Mantap. Kenapa lebih suka disegani? Ya, saya tidak tahu itu membedakan antara dua itu, tapi kayaknya kalau saya tangkap hormat dengan segan itu lebih takut mana ya? Takut segan ya? saya agak bingung. Tapi saya pribadi terus terang bukan orang yang ingin ditakuti Mas Watan. Saya dengan siapapun, dengan semua kelompok umur, dengan yang jauh lebih sepuh, apalagi saya insya Allah juga dididik untuk hormat pada yang lebih tua, dan sekalipun begitu juga bukan berarti tidak hormat pada yang lebih muda gitu. Saya insya Allah di sini dengan siapapun lebih berusaha untuk menempatkan mereka sebagai setara. Kalau yang lebih muda ya setara. Jadi saya tidak. Kalau yang lebih tua jelas saya promo inggil dan lain-lain. Tapi kalau yang lebih muda saya tetap hormati mereka. Buat kita, terutama mahasiswanya Pak Lutfi, mungkin melihat Pak Lutfi adalah seorang sosok yang sudah sangat berhasil, yang sangat menginspirasi dan sangat luar biasa tentunya. Apakah menurut Pak Lutfi sendiri tahapan saat ini Pak Lutfi sebagai dekan Fakultas Pertanian sudah sampai dengan tahap yang on top gitu, atau mungkin masih ada tahapan lagi untuk kehidupan Pak Lutfi? Kalau saya amanah yang diberikan kepada saya itu bukan saya sebut sebagai sebuah capaian, karena itu saya pandang sebagai sebuah amanah, jadi bukan capaian. Kalau capaian saya ya bahagia. Gitu. Kalau ya juga sih Pak. Lebih baik jadi dosen bahagia daripada jadi dekan nggak bahagia. Kalau saya gitu. Prinsipnya gitu Mas Watan. Oke. Kalau kita flashback, dulu Pak Lutfi waktu kecil itu kalau ditanya sama guru cita-citanya pengen jadi apa sih Pak? Saya seingat saya, dulu saya itu memang agak abstrak dan absurd mungkin ya temannya. Saya dulu ikut-ikut teman yang memang tidak berani menyebut dengan kalimat menjadi orang yang berguna bagi nusa bangsa dan negara. Itu jawaban umum. Itu serius. Saya sungguh-sungguh. Jadi saya nggak pernah kepikir mau dulu waktu kecil kalau ada pilot, dokter, ada polisi, ada tentara, ada apa. Tapi saya memang waktu itu hanya mikirnya ke arah situ. Jadi ya alhamdulillah Allah sudah menggariskan saya sampai di tempat ini dan saya bahagia dengan itu. Masuk ke Unwahas jalan yang tepat atau jalan yang salah? Oh ya, bagi saya jalan yang tepat. Jalan yang tepat. Mas Watan. Jadi ya seiring dengan umur saya semakin sadar bahwa di usia saya yang sekarang saya sudah diparingi kesempatan untuk menjadi guru. Saya sebut guru aja ya, lebih wow gitu. Bagaimana saya menjadi guru? Dan di saat yang bersamaan kebetulan saya juga mengajar bidang pertanian. Itu profesi para orang-orang soleh. Amin. Ya, karena umumnya orang soleh itu petani dan
juga seorang guru dan saya bersyukur dengan itu. Gitu. Mantap. Tapi kalau yang fakultasnya jangan tanya gini ya. Kalau saya gitu, jadi karena saya yakin bahwa kalau bicara sejarah Nabi, sejarah semuanya pernah jadi petani. Saya pikir itu sebuah kebahagiaan bagi saya. Ada rencana pengen lanjutin studi nggak Pak? Oh ya pasti. Ini saya sudah terlambat Mas Watan, jadi ya itu jeleknya saya gitu ya. Nggak ada kata terlambat lah. Jadi selalu mencari benda yang tepat untuk bisa melompat. Akhirnya benda itu nggak ketemu-temu, jadi melompatnya belum. Tapi insya Allah segera. Sudah terlalu terlambat, jadi harus segera. Gitu. Okay. Buat Pak Lutfi, sosok yang paling menginspirasi dalam hidup Pak Lutfi itu siapa? Ibu saya. Kenapa ibu? Ya, kalau saya melihatnya madrasah pertama saya jelas ibu, dan itu saya pikir siapapun kita, saya pikir karena kita belajar apapun tentu pertama ya dari ibu, bahkan sejak di perut pun kita sudah belajar, sekalipun kita nggak ingat apa yang dipelajari waktu itu, tapi saya yakin dari ibu, dan saya melihat pada diri ibu saya banyak hal yang kemudian menginspirasi kehidupan saya. Jadi mulai bagaimana mempunyai idealisme, bagaimana mengembangkan diri, bagaimana kalau bahasa saya ya mengejar sesuatu tapi ojo kenemenan gitu. Maksudnya jadilah orang yang di tengah-tengah gitu Mas Watan. Jadi berharap ya ojo kenemenan, senang ojo kenemenan gitu. Itu saya banyak belajar dari ibu saya seperti itu. Termasuk idealisme tentu di bidang agama ya maksud saya di situ. Jadi saya belajar dari ibu saya banyak. Luar biasa. Iya. Terus menginspirasi apa? Iya. Dan terus semangat tentunya untuk pertanian, untuk amin. Unwahas. Amin. Unwahas sebentar lagi menjelang usia ke-21. Harapan secara pribadi dari Pak Lutfi untuk Unwahas seperti apa Pak? Ya, yang saya lihat pertama kalau ibaratnya digambarkan sebagai grafik, karena saya juga menjadi bagian dari lembaga yang hebat ini, akselerasinya luar biasa, dan tentu memaintain akselerasi ini sehingga harapannya mungkin nanti 25 tahun pertama, karena sebentar lagi kita juga akan 25 tahun, itu setidaknya juga sudah menjadi perguruan tinggi yang ya ternama lah, kalau saya bisa mengistilahkan. Artinya ya saya ingat dulu awal-awal kerja di mana Pak, di Wahid Hasim itu di mana ya, dulu masih sempat ngalami seperti itu Mas Watan, tapi alhamdulillah ini kan progres kita, termasuk ini hebatnya Mas Watan juga di tim Humas, jadi teman-teman dari luar Jawa pun sudah ya, buktinya mahasiswa kita juga sudah dari Sabang sampai Merauke, artinya itu sudah ya capaian bersama lah, jadi bukan. Nah saya berharap nanti setelah 25 tahun kedua tentu bukan hanya ternama di Indonesia, juga tentu lebih luas daripada itu cakupannya. Insya Allah kalau semuanya berjuang, insya Allah akan sampai ke sana. Siap. Terima kasih Pak Lutfi sudah berkenan mampir di podcast Universitas Wahid Hasim dengan tema Unwahas Menyapa, karena memang hari ini kita wajib untuk menghadirkan Pak Lutfi sesuai dengan keinginan. Kemarin voting itu banyak banget. Pak Lutfi kita sampai ngerekap ya. Ini kenapa ada boneka di sini sih Pak? Ya, kebetulan ada logo Fakultas Pertanian di situ. Iya. Jadi agak sedikit sedikit sama aja. Iklan kecil-kecilan. Sedikit pamer ya Pak ya. Ya, karena pamer itu bisa dua sisi Mas Watan gitu. Kalau pamer yang kayak Mbak RR itu kan pamer beda. Ini pamer kerja kan? Hoba. Ini pamer kerja nggih. Jadi kami berharap dengan ya dulu awal-awal kita mendesain logo itu kan harapannya tentu ya bisa lebih dikenal ya. Bisa dicontoh sama fakultas lain. Inovasinya itu nggak pernah berhenti, selalu ada hal yang baru, selalu ada hal yang membuat mahasiswa itu jadi antusiasnya luar biasa, terutama calon mahasiswa. Ya, amin. Dan buat kalian yang belum bergabung, belum registrasi juga, ini sudah gelombang 2, segera bergabung di Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasim, jangan mikir 2 kali, biar kalian ketemu dengan dosen yang keren ini ya, dosen dengan dekan yang luar biasa, dan dosen-dosen di Fakultas Pertanian juga sangat Oke, nanti bisa ketemu sama beliau yang sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Lutfi. Sami-sami Mas Watan. Sehat selalu Pak Lutfi. Amin. Sampai ketemu di podcast selanjutnya dengan tema yang berbeda tentunya. Matur nuwun Mas Watan, matur nuwun semuanya. Jangan lupa untuk subscribe media sosial resmi Universitas Wahid Hasim ya. Dan buat teman-teman tetap jaga protokol kesehatan. Kita tetap mengutamakan 3M, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Semoga wabah juga segera berlalu, semoga juga aktivitas bisa kembali
lancar seperti sedia kala. Oke, terima kasih semuanya dan kita akan kembali lagi besok di next episode Unwas Menyapa. Kita berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.